Berikut ini merupakan langkah-langkah perekaman daftar pembayaran tunjangan kinerja melalui aplikasi Gaji Web. Sebelum kita melakukan perekaman daftar pembayaran tunkin, sebagai persiapan awal, yang perlu Bapak Ibu lakukan sebagai operator atau PPABP, yaitu pertama, melakukan perekaman data rekening tunkin, dan yang kedua, melakukan perekaman data SK Grading. Dalam merekam data rekening maupun data SK Grading, terdapat dua cara, yaitu bisa dilakukan secara manual per pegawai atau dilakukan secara kolektif. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan perekaman secara manual per pegawai, baik itu data rekening maupun SK Grading, Bapak Ibu dapat melakukan perekaman pada menu pegawai, data pegawai, kemudian cari nama pegawai yang ingin Bapak Ibu rekam data rekening dan SK Gradingnya, kemudian pilih detail, kemudian pilih rekening. Nah, untuk melakukan perekaman rekening tunkin, klik rekam, kemudian pilih jenis rekeningnya, yaitu rekening tunkin, kemudian pilih banknya. Setelah itu input nomor rekening tunkinnya, kemudian input nama rekening, input nama bank, kemudian pilih status rekeningnya. Apabila sudah terisi semua, maka Bapak Ibu dapat menyimpan data tersebut. Nah, setelah disimpan, maka data di sini akan muncul data rekening atas nama Ani dengan jenis rekening tunkin. Selanjutnya, jika sudah merekam data rekening, Bapak Ibu dapat merekam data SK Grading pegawai tersebut. Masih di menu yang sama, menu detail, kemudian Bapak Ibu pilih SK Grading. Kemudian pilih rekam, pilih jenis SK-nya, SK reguler, input nomor SK-nya, kemudian input tanggal SK-nya. Setelah itu input uraian SK dan SK dari, kemudian pilih grade pegawai tersebut. Setelah itu input TMT pegawai tersebut, TMT SK-nya, kemudian pilih serat di 1 untuk dijadikan default. Nah, untuk persentase ini, apabila pegawai tersebut dibayarkan 100% dari nilai grade-nya, maka diisi 100%. Kemudian klik simpan, maka akan muncul di sini data SK Grading pegawai tersebut. Jika sudah selesai, maka bisa ditutup. Kemudian Bapak Ibu dapat merekam data pegawai lainnya. Untuk cara yang kedua, yaitu perekaman secara kolektif, baik data rekening maupun SK Grading, yang perlu Bapak Ibu siapkan yaitu data SK maupun data rekening tunkin pada Excel yang dapat Bapak Ibu unduh formatnya pada tautan s.id/tunkinweb042. Apabila Bapak Ibu sudah mengunduh, nanti Excel tersebut akan ada 3 sheet. Yang pertama untuk sheet rekening, yang kedua untuk sheet SK, dan yang ketiga yaitu sheet daftar bayar. Nah, sheet daftar bayar ini nanti akan kita rekam dan kita upload pada saat melakukan perekaman daftar pembayaran tunkin. Nah, karena ini masih tahap persiapan, maka yang perlu diisi atau direkam oleh Bapak Ibu adalah data rekening dan data SK. Nah, pada data rekening ini yang perlu Bapak Ibu rekam yaitu data kode Satker, NIP pegawai, nama pegawai, kode bank SPAN, nama cabang bank, nomor rekening, dan nama rekening. Nah, apabila rekening tunkin Bapak Ibu atau rekening tunkin pegawai yang ada pada Satker Bapak Ibu sama dengan data rekening pada pembayaran tunkin, maka Bapak Ibu dapat mengunduh data rekening gaji pada menu
utilitas, restore rekening Tunkin. Nah, di sini ada tombol unduh rekening gaji. Bapak Ibu dapat mengunduh data rekening gaji. Kemudian Bapak Ibu dapat menyalin data rekening gaji tersebut ke Excel atau ADK rekening Tunkin tadi. Nah, ini contoh. Kita langsung saja untuk menyalinnya ke ADK Tunkin ini. Nah, maka otomatis akan terisi Bapak Ibu ya. Ini apabila data rekening Tunkinnya sama dengan data rekening gaji. Ini udah terisi kode satker, NIP, sampai dengan nama rekening. Selanjutnya yang perlu Bapak Ibu rekam yaitu data SK. Kita langsung ke sheet SK. Untuk melakukan perekaman SK grading, Bapak Ibu harus menginput data kode satker, NIP, tanggal SK, nomor SK, SK dari, uraian SK, kemudian TMT SK, kode grade, nilai grade, dan persentase. Langsung saja kita rekam. Untuk data SK-nya, karena ini untuk contoh Bapak Ibu ya, ini saya sampaikan saja, samakan saja dengan yang ada pada contoh ini. Kemudian kode grade-nya tentunya disesuaikan dengan masing-masing grade pegawai tersebut. Ini saya contohkan sama saja. Kemudian setelah diisi nilai grade-nya, maka persentasenya kita samakan saja 100%. Apabila sudah melakukan perekaman data SK dan data rekening seluruh pegawai, maka selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menyimpan data Excel ini menjadi format TXT, yaitu kita save as sebagai format TXT. Untuk penamaan ADK-nya diusahakan tidak nama yang umum Bapak Ibu ya, karena apabila terdapat nama yang sama yang kita upload, baik itu di satker Bapak Ibu ataupun di satker lain, nanti akan tertolak. Jadi usahakan nama ADK-nya itu spesifik. Contohnya ADK ini kita simpan data rekening terlebih dahulu, misalkan diisi kode satker, kemudian misalkan anak satker, kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya untuk data SK-nya kita juga save as sebagai format TXT. Ini setelah kita menyimpan data SK dan data rekening dalam format TXT, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu melakukan upload data rekening dan data SK pada aplikasi Gaji Web. Namun sebelum kita mengupload data tersebut pada aplikasi Gaji Web, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu pada file TXT tersebut. Langsung saja kita cek. Yang pertama kita lihat data rekening terlebih dahulu. Kita cek open with notepad. Nah, ini isi ADK yang telah kita rekam sebelumnya. Nah, pada data ini yang harus kita lakukan yaitu pertama menghapus data judul atau judul kode satker sampai nama rekening ini. Kemudian pastikan pada baris paling bawah itu kita hapus juga. Pastikan kursornya berada di data yang terakhir yang kita rekam di sini, lalu kita simpan. Oke, selanjutnya kita
cek juga untuk ADKSK-nya, sama seperti data rekening tadi, kita harus menghapus judul datanya terlebih dahulu. Nah, kita hapus juga judulnya. Nah, kemudian spasi yang di baris bawah kita juga hapus. Oke. Jika sudah, kita simpan. Nah, jika sudah kita simpan, maka kita sudah bisa mengupload pada aplikasi Gaji Web. Oke, langsung saja kita kembali ke aplikasi Gaji Web. Untuk mengupload data rekening dan data SK secara kolektif, ADK yang telah kita buat, kita upload pada menu utilitas, kemudian restore rekening Tunkin. Ini untuk mengupload data rekening Tunkin Bapak Ibu ya. Klik tambah, kemudian jenis rekeningnya pilih rekening Tunkin, jenis pegawainya bisa Bapak Ibu sesuaikan ya, sesuai jenis PNS atau jenis pegawai yang ada pada Satker Bapak Ibu. Kemudian pilih bulannya, ini saya contohkan pilih bulan Juni saja. Kemudian kita pilih file yang telah kita buat untuk ADK rekening tadi. Oke, lalu kita simpan. Nah, setelah kita refresh, maka status tadi akan berubah menjadi selesai. Untuk mengecek data yang sudah kita upload, kita bisa mengecek pada kolom aksi ini, klik tombol datanya. Nah, kemudian akan muncul data pegawai beserta nomor rekening masing-masing pegawainya. Oke, jika sudah muncul semua, maka untuk penginputan data rekening secara kolektif sudah selesai. Selanjutnya kita mengupload data SK Tunkin pada menu utilitas, kemudian pilih restore SK Tunkin. Kemudian klik tambah, pilih jenis rekeningnya SK reguler, jenis pegawainya PNS biasa, bulannya ini saya contohkan bulan Juni saja. Kemudian pilih filenya, lalu simpan. Nah, jika baru kita upload, maka statusnya baru permintaan proses. Nah, kemudian kita refresh, maka statusnya akan berubah menjadi selesai. Nah, untuk mengecek kembali data SK pegawai yang sudah kita upload, kita bisa klik data pegawai tersebut pada kolom aksi. Nah, jika sudah sesuai semua, sudah tampil semua data SK gradingnya, maka tahap persiapan awal untuk perekaman daftar pembayar Tunkin melalui aplikasi Gaji Web sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu sudah dapat melakukan perekaman daftar pembayaran Tunkin bulanan. Selanjutnya, untuk melakukan perekaman daftar pembayaran Tunkin, Bapak Ibu dapat mengakses pada menu gaji, kemudian pilih menu proses Tunkin. Nah, perekaman proses Tunkin ini dilakukan rutin setiap bulan Bapak Ibu ya, berbeda dengan data SK dan data rekening. Itu hanya dilakukan satu kali saja dan bisa dilakukan perekaman kembali apabila terdapat perubahan saja. Oke, langsung saja kita rekam daftar pembayaran Tunkinnya, klik tambah, kemudian pilih jenisnya. Ini kita contohkan perekaman Tunkin bulan Juni yang dibayarkan atau yang diajukan pada tanggal 1 Juli. Jadi kita pilih Tunkin susulan, pilih jenis banknya, kemudian pilih status pajaknya karena PNS, jadi kita pilih tertanggung, jenis pegawainya PNS biasa, tanggalnya sesuai tanggal perekaman, kemudian pilih bulannya karena kita akan melakukan perekaman Tunkin Juni, maka pilih bulan Juni. Maka otomatis keterangannya akan terisi seperti ini. Bapak Ibu dapat melakukan penambahan keterangan bila diperlukan. Oke, klik simpan jika sudah. Nah, maka status Tunkin yang Bapak Ibu rekam menjadi pembuatan daftar. Nah, setelah statusnya berubah menjadi pembuatan daftar, langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu
pada kolom aksi, klik icon buku ini, langsung klik saja. Kemudian Bapak Ibu akan diminta mengupload daftar. Nah, daftar ini datanya berasal dari mana? Tentunya berasal dari data yang Bapak Ibu perlu input pada Excel tadi ya. Excel tadi, kita kembali ke Excel. Nah, tadi kita sudah melakukan perekaman data rekening, data SK. Selanjutnya kita pilih daftar bayar. Nah, daftar bayar ini yang harus Bapak Ibu input ya, untuk datanya diupload pada aplikasi Gaji Web tadi. Nah, yang perlu diinput pada daftar bayar ini yaitu kode satker, bulan, tahun, NIP, nama pegawai, nomor SK, kode grade, nilai grade, nilai bruto, kemudian nilai potongan, kemudian nilai bersih, kode bank SPAN, nama bank, kemudian nomor rekening, kemudian nama rekening, kemudian bulan awal, tahun awal, bulan akhir, tahun akhir, token kali, nomor token lama, dan nomor token baru. Langsung saja kita rekam satu persatu Bapak Ibu ya. Kita inputkan dulu kode satkernya. Kemudian karena kita input token Juni, maka pilih bulan 6. Pastikan untuk perekaman bulan dan kode grade diisi 2 digit Bapak Ibu ya. Misalkan 06, 07, 08. Kemudian tahunnya diisi, sesuaikan tahun 2024. Kemudian isi NIP dan namanya. Setelah itu SK-nya ini saya samakan saja ya dengan yang dicontoh. Kemudian kode grade-nya disesuaikan kode grade masing-masing pegawai. Kemudian untuk nilai grade-nya atau nilai brutonya ya. Nah, nilai potongan ini contohnya misalkan apabila ada potongan absen dan atau potongan lainnya bisa dipotong melalui kolom ini Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh ada potongan absen misalkan 100.000, maka nilai bersihnya menjadi 26.02.000. Ini untuk yang tidak ada potongan maka nilai bersihnya sama dengan nilai brutonya. Ini kode banknya kita samakan saja. Kemudian nomor rekeningnya kita langsung isi nomor rekeningnya di sini. Kemudian nama rekeningnya, pastikan nama rekening dengan nama pegawai tidak tertukar Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri itu nama pegawai, di sebelah kanan adalah nama rekening. Dan mohon dipastikan kembali nama pegawai ini harus sama dengan yang ada pada data pegawai pada aplikasi Gaji Web, harus sama persis. Kemudian bulan awal, karena ini kita rekam mungkin bulanan, maka bulan awalnya mungkin Juni, berarti bulan Juni 2024. Karena kita rekam untuk 1 bulan, maka bulan akhirnya pun bulan Juni juga 2024. Kita samakan saja. Kemudian token kalinya berarti karena ini untuk 1 bulan maka pilih 1 kali. Nah, untuk nomor token lama dan nomor token baru ini diisi atau diinput apabila Bapak Ibu mengajukan dengan jenis kekurangan token. Oke, apabila sudah selesai menginput daftar
bayar token bulan Juni, sama seperti ADK rekening dan ADK SK tadi, kita harus save as sebagai file txt. Oke, kita save as sebagai txt, kemudian kita simpan. Baik, jika sudah disimpan sebagai file txt, kita cek terlebih dahulu file yang sudah terbentuk tadi, file txt yang sudah terbentuk, kemudian kita open with notepad. Nah, sama seperti nanti ADK SK dan ADK rekening, kita hapus judulnya, kemudian kita hapus spasi paling bawah. Oke, jika sudah, maka kita simpan. Oke, kita simpan, lalu kita upload pada menu upload daftar ini. Langsung saja kita upload, kemudian pilih tambah, pilih filenya, kemudian upload filenya, lalu simpan. Jika sudah kita upload, maka statusnya akan menjadi permintaan proses. Kita refresh saja. Nah, jika sudah di refresh, maka statusnya akan berubah menjadi belum hitung. Nah, untuk menghitung data pembayaran tokennya atau daftar pembayaran tokennya, kita kembali ke kolom aksi, klik icon buku ini, kemudian nanti akan muncul daftar pembayaran masing-masing pegawai. Nah, ini hanya di sini hanya baru berisi data grade, kemudian nilai kotor, potongan. Nah, di sini pajaknya belum terinput ya, belum terisi, masih 0 karena Bapak Ibu belum melakukan perhitungan. Nah, untuk menghitung daftarnya, klik saja tombol hitung daftar. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi proses hitung. Kemudian kita refresh, maka statusnya akan berubah menjadi selesai. Nah, jika sudah selesai, langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah melakukan persetujuan daftar pembayaran token. Nah, persetujuan daftar pembayaran token ini dilakukan secara berjenjang, yaitu pertama oleh operator atau PPABP, setelah itu dilanjutkan ke bendahara, dan yang ketiga dilanjutkan persetujuan oleh PPK. Langsung saja kita lakukan persetujuan terlebih dahulu oleh operator atau PPABP. Nah, untuk melakukan persetujuan, kita kembali lagi ke kolom aksi, klik icon buku ini. Nah, di sini akan ada dua tombol, setuju PPABP dan tolak PPABP. Nah, kita setuju saja, klik tombol setuju. Nah, jika sudah disetujui oleh PPABP, maka statusnya akan berubah setuju token PPABP. Selanjutnya, untuk sebelum dilakukan persetujuan oleh bendahara, maka PPABP harus mengirimkan data token terlebih dahulu pada bendahara. Masih di kolom aksi, nah klik tombol kirim ke bendahara. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi kirim uang makan lembur atau token, dalam hal ini token Bapak Ibu ya, ke bendahara. Selanjutnya, tugas bendahara untuk melakukan perekaman persetujuan daftar pembayaran token tersebut. Langsung saja kita contohkan ya untuk persetujuan atau proses persetujuan pada user bendahara. Ini saya ubah dulu role-nya sebagai bendahara. Nah, untuk melakukan persetujuan pada role atau user bendahara, bendahara dapat mengakses menu gaji, kemudian proses token. Jadi semuanya baik di operator atau PPABP, bendahara maupun nanti di PPK, semuanya ada pada menu gaji, proses token. Kemudian kita pilih bulannya, karena tadi kita rekam token Juni, maka pilih Juni, lalu klik tombol tayang. Nah, maka akan muncul data
Tunkin tadi yang sudah dikirim oleh PPABP. Kemudian pada kolom aksi, Bapak Ibu selaku bendahara untuk melakukan persetujuannya, klik icon buku ini. Kemudian akan muncul dua tombol atau dua menu ya, setuju bendahara dan tolak bendahara. Jika disetujui oleh bendahara, maka pilih setuju bendahara, maka statusnya akan berubah menjadi setuju Tunkin bendahara. Nah, selanjutnya yaitu mengirimkan data Tunkin ini oleh bendahara ke PPK. Langsung saja bendahara mengirimkan data daftar pembayaran Tunkinnya ke PPK pada kolom aksi, kemudian klik tombol kirim ke PPK. Maka statusnya akan berubah menjadi kirim Tunkin ke PPK. Selanjutnya tugas PPK untuk melakukan persetujuan. Langsung saja, ini saya coba ubah dulu usernya sebagai PPK. Oke. Jika sudah pada user PPK, maka Bapak Ibu selaku PPK harus melakukan persetujuan daftar pembayaran Tunkin pada menu gaji, kemudian proses Tunkin. Pilih bulannya, bulan Juni. Nah, kemudian pada kolom aksi, klik icon buku ini atau detail daftar pembayaran Tunkin. Nah, kemudian sama seperti bendahara dan PPABP sebelumnya ya, akan muncul dua tombol yaitu setuju PPK dan tolak PPK. Untuk menyetujui PPK, klik tombol setuju PPK, maka statusnya akan berubah menjadi setuju Tunkin PPK. Apabila daftar pembayaran Tunkin sudah disetujui oleh PPK dengan status setuju Tunkin PPK, maka proses perekaman daftar pembayaran Tunkin bulan Juni sudah selesai dilakukan pada aplikasi Gaji Web. Selanjutnya, daftar pembayaran Tunkin ini sudah bisa diimpor oleh operator komitmen pada aplikasi Sakti. Nah, untuk proses pengimporan data pembayaran Tunkin pada aplikasi Sakti, langsung saja kita contohkan bagaimana proses perekamannya atau pengimporan datanya. Untuk mengimpor data atau daftar pembayaran Tunkin bulan Juni yang sudah direkam oleh operator PPABP dan disetujui oleh PPK, maka tugas operator komitmen di sini, operator komitmen Sakti, harus mengimpor terlebih dahulu sebelum merekam SPP-nya. Jadi operator komitmen melakukan import data pembayaran Tunkin pada menu komitmen, upload atau import, kemudian pilih menu import GPP terpusat. Kemudian pilih jenis pegawainya. Nah, di sini akan ada 3 jenis data, yaitu gaji, uang makan atau lembur, dan tunjangan kinerja. Maka Bapak Ibu klik saja tunjangan kinerja, kemudian pilih bulannya. Nah, jika sudah dipilih bulannya, nanti Bapak Ibu akan diminta pilih nomor gaji, jenis gaji, dan kode anak satker. Lalu Bapak Ibu pilih impor data gaji. Ini karena untuk latihan, maka datanya tidak terkoneksi Bapak Ibu ya, dengan aplikasi Sakti. Nah, jika sudah Bapak Ibu import data Tunkin tersebut, selanjutnya operator pembayaran sudah bisa merekam SPP tunjangan kinerja pada menu pembayaran, RUH pembayaran, dan catat ubah SPP. Kemudian pilih jenis SPP-nya. Setelah itu klik tambah, kemudian pilih bulannya, bulan pembayaran Tunkinnya, lalu pilih nomor gaji yang sudah Bapak Ibu import tadi. Kemudian rekam SPP dan lanjutkan perekaman seperti biasanya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu langkah-langkah perekaman daftar pembayaran Tunkin pada aplikasi Gaji Web dan langkah-langkah pengimporan data Tunkin dan penginputan SPP pada aplikasi Sakti.